Halo, jumpa lagi dengan Pak Yo dalam channel ngobrol tentang fisika bersama Pak Yo. Ngasik ayo. Kali ini bahasan yang mau Pak Yo kupas tuntas adalah terkait dengan gerak parabola atau sering juga disebut dengan gerak peluru, projectile motion, atau sering juga disebut dengan gerak perpaduan. Nah, apa sih itu gerak parabola, gerak peluru, ataupun gerak perpaduan? Kenapa disebut dengan gerak perpaduan? Tetap tonton terus video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Seperti yang Pak Yo tadi sebutkan, gerak parabola sering juga disebut dengan gerak peluru, bahkan juga sering disebut dengan gerak perpaduan. Nah, kenapa bisa disebut gerak perpaduan? Setelah ini teman-teman pasti akan lebih paham lagi. Perpaduan berarti kombinasi, ya. Kombinasi jadi apa? Dari gerak. Nah, nanti kita berdalam lagi. Nah, apa sih gerak parabola itu? Teman-teman pasti akan tahu gerak peluru bahwa gerak suatu benda yang lintasannya berupa lintasan apa? Parabola. Ini lebih cenderung ke matematis, ya. Grafik parabola atau lintasannya berupa lintasan peluru. Bagaimana sih lintasan peluru? Ya. Kalau lebih nyata lagi, teman-teman pasti suka dengan olahraga basket. Bagaimana cara memasukkan bola ke keranjang? Lintasannya berbentuk seperti ini. Jadi kalau Pak Yo gambarkan lintasannya nanti macam-macam, tetapi pada dasarnya semuanya ada lintasannya berupa grafik parabola atau lintasan peluru. Ini kalau ada Pak Yo sketsa, ada 3 sketsa ya ini. Ini seperti mirip dalam bola basket, masukin bola ke dalam keranjang. Ini tendangan, kalau tendangan bola, ya, bola yang ditendang, tung, plok, seperti ini. Ini juga, ya, lintasannya akan berbentuk melengkung seperti ini. Di dalam matematis dikenal dengan grafik parabola, ya kan? Grafik parabola kan ada yang ini, ada yang ini, betul tidak? Nah, ini secara matematis, ya kan? Ini secara matematis. Kalau ini cara nyatanya adalah lintasannya peluru atau ini lintasan bola deh. Boleh, silakan sekali lagi. Itu hanya untuk lebih mudah kita teman-teman dan juga kita semua untuk memahami. Tapi pada dasarnya adalah kenapa sih bisa seperti itu? Beda nggak dengan gerak horizontal? Beda nggak dengan gerak vertikal? Ya, inilah kenapa disebut dengan gerak perpaduan. Tadi kan Pak Yo sudah bilang, menyebut bahwa gerak parabola itu sering disebut dengan lintasan gerak peluru, sering juga disebut dengan gerak perpaduan. Yaitu perpaduan apa? Perpaduan antara gerak vertikal dan juga gerak horizontal. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, kenapa? Karena saat bola atau saat benda tersebut diberi gaya dan membentuk lintasan, awal-awalnya dia akan membentuk suatu sudut, ya kan? Sudutnya terbentuk, theta, ada sudutnya yang membuat dia bendanya itu bergerak naik atau turun sekaligus bergeser ke kanan atau ke kiri. Betul tidak? Coba, bergerak naik atau turun sekaligus bergeser. Naik tapi bergeser. Kalau bergerak naik turun tidak bergeser ke kanan ke kiri, namanya gerak parabola. Benar tidak? Iya. Tapi kalau bendanya itu bergeser ke kanan ke kiri tetapi tidak naik, masuk kayaknya namanya gerak horizontal. Benar tidak? Iya. Ya, itulah kenapa ini disebut dengan gerak perpaduan. Mari kita perdalam lagi. Pak Yo membuat lintasan parabola yang agak melebar seperti ini, lintasan peluru seperti ini, ya. Satu saja, Pak Yo ambil contoh satu, di mana ini dilempar atau digerakkan membentuk
sudut elevasi namanya. Nah, sudut elevasi besarnya adalah T. Jadi sudut elevasi itu sudut yang diukur dari arah horizontal ya, menuju berapa derajat itu. Ya, jadi dari arah horizontal ya ukurnya. Ini namanya sudut elevasi. Ini ada sudut elevasi ya. Sedangkan jika benda ini mempunyai kecepatan mula-mula di sini V0, ya, boleh Pak Yo tulis ini V0, maka V0 ini coba dilihat deh, V0 nya membentuk sudut. Berarti sebenarnya saat itu juga kecepatan awal ini mempunyai dua komponen. Inilah yang menyebabkan nanti bendanya naik sekaligus bergeser ke kanan. Nah, kita cermati yang ini ya. Kita cermati yang di sini. Kita perbesar lagi di sini. Nah, di sini ada V0, kemudian ini ada sudut. Berarti di sini ternyata ada kecepatan komponen yang mendatar. Di sini pun juga komponen dari kecepatan mula-mula yang vertikal. Nah, vertikal itu searah sumbu X, sumbu Y ya. Berarti nanti jadi VOY. Sedangkan karena ini yang mendatar searah sumbu X, makanya disebut dengan VOX. Seperti ini VOX dan VOY. Ya, Y karena sumbu searah dengan sumbu Y, X karena searah dengan sumbu X kanan kiri. Nah, itu searah sumbu X, kalau atas bawah itu searah sumbu Y. Berapa besarnya VOX dan berapa besarnya VOY? Kembali ke bahasan vektor komponen. Ya, ingat ini ada di samping sudut, berarti ini dikali dengan cos-nya. Ya kan? Berarti VOX tidak lain adalah V0 sendiri dikali dengan cos theta. Jadi V0 cos dikali dengan cos theta. Sedangkan VOY karena ini sudutnya jauh atau di sampingnya atau di depannya ya. Ini besarnya VOY kan sama aja dengan besarnya ini. Nah, jadi tetanya ada di depannya. Berarti V0 dikali dengan sin theta. Nah, dari sini dulu. Ya, inilah awal-awal yang menjadikan nanti bendanya itu bergerak naik sekaligus ke kanan. Ya, turun sekaligus ke kanan kan gitu. Ini jadi inilah yang disebut dengan komponen-komponen kecepatan awal. Yaitu ada VOX, komponen kecepatan searah horizontal yang dihasilkan dari V0 nya sendiri dikali dengan cos theta. Sedangkan komponen kecepatan vertikalnya atau tegaknya itu V0 atau V0Y ya. Itu dihasilkan dari perkalian V0 dengan sin theta. Theta sendiri tidak lain adalah sudut elevasinya. Oke, ini dulu yang ini teman-teman wajib mengetahui dulu ya, baru kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kita perdalam lagi ya. Komponen kecepatan awalnya sudah tahu, yaitu VOX sekian, VOY nya sekian. Nah, terus bagaimanakah, kenapa gerak ini terjadi ya? Kenapa bisa lintasannya berubah seperti lintasan peluru atau parabola? Sebenarnya di dalam gerak yang satu ini ada 3 bagian yang utama, yaitu kalau Pak Yo boleh bagi-bagi dari awal sampai ke sesaat sebelum puncak ya, seperti ini, kemudian puncak ya, nah, kemudian sesaat setelah puncak. Nah, yang terjadi apa? Ingat, yang sebelah kotak yang sebelah kiri itu ranahnya adalah berarti bendanya ini naik sekaligus ke kanan, betul? Iya. Terus yang Pak Yo buletin di puncak ini berarti bendanya bagaimana? Bendanya hanya bergeser, tetapi dia tidak naik lagi. Nah, terus yang kotak setelah lingkaran yang puncak ternyata bendanya adalah
bergerak turun sekaligus bergeser ke kanan. Nah, dari informasi dari Pak Yo ini berarti apa? Naik, berhenti, turun. Nah, berarti gerak yang dialami bendanya apa? Kalau kita melihat secara vertikal, teman-teman pasti tahu inilah yang terjadi adalah gerak yang dialami oleh benda tersebut adalah gerak vertikal atau GLBB yang vertikal. Lihat kembali silakan video Pak Yo GLBB yang vertikal. Itu berlaku di sini. Ya, untuk yang vertikal. Sedangkan sekali lagi ingat kotak kanan itu kan dari bendanya naik sekaligus bergerak ke kanan. Di puncaknya tetap bergerak ke kanan. Setelah puncaknya setelah bulatan ini bendanya turun sekaligus bergerak ke kanan. Ternyata apa? Ternyata secara bergerak horizontalnya geraknya itu selalu konstan, selalu tetap. Berarti disinilah ketika kita bicara ke kanan atau secara horizontal itu ternyata berlakunya gerak lurus beraturan. Namun yang naik atau turun itu yang vertikal itu berlakunya gerak lurus berubah beraturan, khusus yang vertikal ya, yang Y dan juga G. Nah, sekali lagi bukan X bukan A ya, tapi searah sumbu Y berarti Y dan juga ada A-nya diganti dengan G. Jadi seperti ini ya, ketika yang kotak yang bagian yang ini dari itu sebelum puncak itu gerak vertikal ke atas sekaligus gerak lurus beraturan. Ketika di puncak itu tidak naik dan tidak turun, berarti gerak vertikalnya tidak berlaku di sini. Nah, sesaat setelah puncak kembali benda akan menuju ke bawah karena adanya gravitasi. Masuk gerak vertikal ke bawah. Ya, jadi hanya G-nya yang berbeda nilainya, plus atau min, ya kan? Nah, yang perlu dicermati adalah ketika di sini sekali inilah yang sering disebut dengan gerak perpaduan. Apa? Yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah dipadu dengan gerak lurus beraturan. Jadi untuk yang vertikal itu GLBB, untuk yang ke kanan ke kiri itu GLB. Itulah makanya gerak parabola atau gerak peluru ini sering disebut juga dengan gerak perpaduan. Perpaduan dari apa? Gerak lurus berubah beraturan untuk yang naik dan turun dengan gerak lurus beraturan yaitu yang ke kanan. Oke, jadi teman-teman sekarang paham kenapa disebut dengan gerak perpaduan. Jadi istilahnya sama saja. Parabola, peluru atau perpaduan itu istilahnya sama saja. Jadi tidak perlu bingung teman-teman. Oke, kita bedah selanjutnya terkait dengan formulasinya. Jadi seperti yang Pak Yo buatkan pembagian ya, ada dari bawah sampai ke sesaat sebelum puncak mengalami gerak vertikal ke atas sekaligus gerak horizontal. Ketika di puncak, saat di puncak yaitu hanya mengalami gerak horizontal atau GLB saja. Sedangkan sesaat setelah dari puncak turunkan bendanya yaitu gerak vertikal ke bawah sekaligus gerak horizontal. Ingat ya, sekaligus gerak horizontal. Sekali lagi, bendanya mengalami dua gerak sekaligus pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, pada saat yang bersamaan, dua gerak sekaligus. Berarti dengan demikian, komponen kecepatannya yang di awal pun juga berubah kan? Ada Vox dan Voy. Maka di setiap lintasannya tersebut juga berlaku dua komponen. Kecepatan juga berlaku dua komponen percepatan, juga berlaku posisinya, ya kan? Kalau bicara vertikal berarti tinggi, kalau bicara mendatar berarti jarak mendatar. Hanya itu saja. Jadi sekaligus bicara saat itu juga itu bicara dua komponen. Ya, itu dipahami dulu ya teman-teman. Jadi nanti akan lebih memahami gerak parabola. Terus bagaimana dengan formulasinya? Formulasinya pun mirip dengan
Kalau kita bicara vertikal ke atas, mirip dengan gerak vertikal GLBB yang vertikal. Ya. Gerak vertikal ke bawah sama, mirip, bukan sama ya, mirip dengan rumus gerak vertikal ke bawah yang di GLBB. Yang bendanya dilempar benar-benar tepat ke atas atau ke bawah. Jadi tidak ada sudut elevasi, sudut miring. Nah, hanya bedanya kalau kita tuliskan rumusnya ini, kalau masih ingat kalau di gerak vertikal ke atas yang bendanya tepat naik atau tepat turun, yaitu VT sama dengan V0 ditambah GT, ditambah min yang kanan ke atas berarti min. Oke, jadi VT sama dengan V0 plus G nya itu nilainya negatif T, jadi nanti ini jadi minus. Begitu juga dengan jarak tempuhnya, sama V0 kali T tambah min G dikali T. Cuma bedanya apa? Kalau untuk di gerak parabola, karena komponen kecepatannya ada dua, makanya kalau gerak vertikal kita bicara vertikal berarti V TY, tambah aja dengan Y. V0 nya juga, V0 kan ada dua, ya kan? Ada VOX dan VOY. Nah, berarti ini dituliskan berarti VOY. Udah, hanya itu saja bedanya dan hanya di situ. Nah, sekarang kalau untuk gerak horizontal adalah bicara jarak mendatar itu V-nya selalu konstan, berarti Vx ya, V dikali dengan T, kan gitu. Jadi jarak mendatarnya atau jarak tempuhnya tidak lain adalah V dikali T. Cuma karena ini bicara komponen horizontal, makanya ini ditambahkan dengan X aja. Udah. Nah, dan juga karena ini gerak horizontalnya adalah gerak lurus beraturan, maka Vx tidak lain adalah selalu besarnya sama dengan apa? Komponen kecepatan awalnya Vox. Nah, kembali lagi ke sini, ini ada dua ya, Vox. Jadi menganalisis gerak parabola, saat itu juga kita membuat dua gerak sekaligus ya, berarti VO. Jadi bicara dua komponen, selalu seperti itu. Nah, sedangkan untuk gerak vertikal ke bawah dan gerak horizontal ini selalu sama ya. Bedanya nanti hanya di G nya aja. Ini pun juga akan sama dengan ini. Nah, kalau Pak Yo tuliskan ya. Jadi sekali lagi gerak vertikalnya pun seperti ini juga sama, bedanya hanya di G ya. Sekali lagi kalau vertikal ke atas itu VTI sama dengan V0Y ditambah min GT, kalau tinggi atau jarak tempuh vertikalnya VOY kali T ditambah setengah min G T kuadrat. Untuk horizontalnya pun sama, Vx kali T. Vx nya tidak lain adalah Vox. Vox nya Vox-nya ya boleh disering disebut itu V0 dikali cos sudut elevasinya. Sedangkan VOY itu V0 dikali sin sudut elevasinya. Udah, hanya itu saja. Saat di puncak hanya mengalami gerak horizontal, berarti hanya mengalami ini saja, delta X sama dengan Vx dikali T. Jadi hanya ini saja ya sebenarnya di gerak parabola. Jadi Pak Yo hanya menyarankan ketika menganalisis gerak parabola, saat itu juga berarti teman-teman berbicara dua komponen, dua perpaduan gerak GLBB vertikal dan GLB. Udah, itu saja. Hanya yang bedanya adalah komponennya. Ingat-ingat selalu ada dua. Bicara kecepatan awal atau V0 berarti ada dua, V0X dan V0Y. Bicara kecepatan akhir juga ada dua, VTY dan VTX. Bicara posisi juga ada dua, ada tinggi dan jarak mendatar, ya kan? Ada tinggi yang vertikal, ada yang mendatar berapa. Udah, itu saja. Oke,
Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa memahami lebih lanjut tentang gerak parabola yang sering disebut dengan gerak peluru, yang juga sering disebut dengan gerak perpaduan. Perpaduan apa? Gerak lurus berubah beraturan yang secara vertikal dengan gerak lurus beraturan, GLBB dan GLB, makanya disebut dengan perpaduan. Oke, jadi tetap tonton terus video yang ada di dalam channel Ngobrol Tentang Fisika bersama Pak Yo, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share kalau video ini berkenan untuk teman-teman, dan mari berbagi dengan teman-teman di luar sana, dan subscribe supaya teman-teman bisa mendapatkan updatean terbaru dari video Pak Yo dalam channel Ngobrol Tentang Fisika bersama Pak Yo. Oke, sampai jumpa, terima kasih dan bye-bye.